Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Daily Street Project. Nah, di video kali ini gue akan bikin tutorial gimana cara membuat footage makanan hanya dengan menggunakan handphone untuk dijual di Shutterstock. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk menambah penghasilan di Shutterstock, pastikan untuk menonton video ini sampai habis ya. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan dulu nih. Pertama-tama, pastikan teman-teman punya kamera HP yang bisa merekam video dengan kualitas terbaik. Nah, di sini gue menggunakan kamera Samsung A52s 5G. Gue merekomendasikan kamera HP yang bisa merekam 4K ya. Tapi kalau misalnya teman-teman adanya Full HD atau 1080, teman-teman bisa coba dulu. Selain itu, teman-teman juga perlu tripod untuk menstabilkan kameranya dan memastikan hasil rekamannya itu nggak shaking atau bergoyang. Selanjutnya, pastikan menggunakan cahaya yang proper. Nah, di sini gue menggunakan lighting dari Wilight Ninja 300. Teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman juga bisa menggunakan cahaya dari matahari yang muncul dari jendela ya, atau bisa juga melakukannya di luar ruangan. Yang penting cahayanya itu cukup. Karena gue produktif itu di malam hari, makanya gue perlu continuous light ini ya. Dan yang terakhir, jangan lupa menyiapkan properti untuk membuat footage-nya. Nah, di sini gue ada alasnya, alas dari kayu, dan ini namanya display rotating ya. Di Tokped banyak. Ini gue beli seharga di bawah 100.000, murah kok ini. Nanti gue cantumin linknya di deskripsi ya. Nah, di sini gue juga ada talenan dan pisau. Untuk objek utamanya gue menggunakan buah kiwi ya. Nah, untuk langkah pertamanya yang perlu dilakukan adalah menyiapkan makanannya. Di langkah pertama ini kita akan styling makanannya ya. Lalu pilih makanan-makanan yang kontras. Nah, di sini nanti ini buah kiwinya ini bakal gue potong, dan yang gue jadiin objek utamanya itu si dalam buah kiwinya ini yang warna hijau ini. Jadinya kan kontras ya. Backgroundnya warna dark dan buahnya itu kontras warna hijau. Setelah teman-teman menyiapkan makanannya, teman-teman siapin setup rekamannya. Nah, ini yang paling penting sih. Yang pertama di awal gue bilang tadi ya, cahaya itu di fotografi dan videografi itu sangat penting. Karena fotografi sendiri itu melukis dengan cahaya ya. Dan basic dari videografi itu adalah fotografi. Jadi mau sebagus apapun device teman-teman, kalau misalnya cahayanya buruk, ya hasilnya juga buruk. Makanya gue selalu nyaranin kalau teman-teman mau beli alat produksi, itu tuh yang paling utama adalah lighting. Untuk kamera, sebenarnya pakai kamera HP aja juga cukup. Dan pastikan teman-teman tuh pilih backgroundnya yang simple aja ya, jangan terlalu ramai, supaya hasilnya itu fokus ke makanannya, bukan ke backgroundnya. Nah, untuk pencahayaan, supaya hasilnya itu lebih estetik, teman-teman taruh lightingnya itu di samping atau di belakang si objeknya. Kalau gua lebih suka di belakang si objek. Pasti agak backlight kan? Nah, gua menggunakan bantuan reflektor ini. Oke, sekarang kita tes. Nah, ini tanpa reflektor nih. Terus kita tambahin reflektor, bagian shadownya dia keisi. Tuh lihat, settingan kameranya. Di sini gue menggunakan Ultra XD ya, 30 fps. Ini sementara gue pakai Full HD dulu supaya bisa nge-record screen recordernya. Dan untuk di bagian garis kisinya ini diaktifin nih gridnya, supaya kita gampang ngatur komposisinya ya, kayak yang di awal gue bilang tadi. Oke, udah pengaturan kameranya. Nah, sekarang pengaturan di segitiga exposure-nya. Di ISO-nya gue menggunakan ISO 200, fokusnya gue menggunakan manual. Oke. Dan speednya, karena gue nanti menggunakan 4K di 30 fps, jadi shutter speednya itu 1/60. Dan white balance-nya gue menggunakan auto. Karena di Samsung A52s ini, manual white balance-nya itu buruk ya menurut gue. Dia nggak bisa dapetin white balance normalnya. Tuh, dia kuning kekuningan dan biru dia malah keunguan. Jadi gue mending pakai auto aja. Buat teman-teman yang nggak ada manual settingnya di kamera HP-nya, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Open Camera. Untuk tutorialnya gimana cara menggunakan Open Camera, gue udah pernah buat ya. Bisa cek di sini. Oke, sekarang kita langsung eksekusi. Ini gue ubah dulu resolusinya ke Ultra XD ya. Oke, display rotatingnya gue nyalain. Oke, kita record. Oke, cut. Nah, untuk shoot kedua ini nanti gue akan melakukan adegan motong si kiwinya itu ya. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, sebagian gue potong untuk propertinya. Nah, nanti gue motong sekali aja, pelan-pelan supaya dapat 5 detiknya ya. Nah, ini nanti resolusinya gue ubah ke Ultra HD. Speednya gue masih sama 1/60, terus ISO-nya gue turunin jadi 80. Takutnya ini ya, bias dari lightingnya, jadi nanti takutnya overexposure. Dan untuk reflektornya gue pindah ke sini. Oke, yuk langsung aja kita eksekusi. Usahain teman-teman tuh mejanya itu yang kokoh ya. Ini jangan kayak gue begini nih, ya agak ringkih nih mejanya. Jadi nanti pas motong takutnya goyang-goyang. Kita record. Oke, udah record. Oke, kita mulai dari sini. 1, 2, 3. Oke, potong pelan aja.
Oke, sip. Untuk shoot selanjutnya, kita kembali ke display rotate lagi ya. Nah, di sini agak zoom dikit ya, supaya dapat close up-nya si Kiwi ini. Di sini gue melakukan zoom, karena masih aman ya. Zoom di Samsung A52s ini optical zoom, bukan digital zoom. Nah, kalau digital zoom itu yang bahaya. Takutnya nanti malah kualitas gambarnya itu kurang baik ya. Karena kalau digital zoom itu, gambarnya itu yang di crop. Nah, kalau optical zoom, dia lensanya yang ngezoom. Di sini tetap gue menggunakan nanti Ultra XD dan pengaturan segitiga exposure-nya gue menggunakan speed per 60, ISO di 80. White balance-nya gue masih menggunakan auto. Oke, yuk langsung aja. Oke, dapat, nice. Oke, untuk shoot selanjutnya ya, ini udah gue setup begini dan gue menggunakan teknik flat lay ya. Ini memang tripod diususkan bisa digunakan untuk foto flat lay. Di sini gue melakukan zoomnya 2 kali. Oke, gue melakukan zoom 2 kali. Dan seperti biasa, gue menggunakan speed per 60, ISO-nya di 80. Oke, fokusnya auto. Nah, nanti settingannya ini gue ganti ke 4K. Oke, yuk kita langsung eksekusi aja. Oke, play. Oke, sekarang kita masuk ke shoot terakhir nih. Nah, jadi posisinya begini ya. Ini nanti fokus utamanya di dia nih, yang ini. Nanti ini gue gerakin aja, set. Nah, gitu aja. Dan ini untuk pendukungnya nih, teman-temannya nih di belakang. Oke, kita atur lagi deh. Oke, kita beresin. Nah, langsung aja kita mulai. Ini gue ubah ke Ultra XD. Oke, sekali lagi. Oke, tunggu tuh. 2 3, 4, 5. Oke, dapat. Sip. Dan ini hasil submit di Shutterstock. Dari 5 footage yang gue bikin tadi, semuanya approve ya. Alhamdulillah. Nah, itu tadi cara membuat footage untuk Shutterstock dengan menggunakan handphone. Semoga video ini bisa memberikan teman-teman ide dan inspirasi untuk memulai bisnis baru yang menarik dan menguntungkan di Shutterstock. Jangan lupa untuk berlatih terus-menerus supaya hasil footage teman-teman bisa lebih baik lagi dan lebih menarik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video tutorial menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.